Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita tiba pada hari berdoa ke-61, tanggal 26 Mei 2020. Judul renungan kita adalah A Righteous Diet, diet orang suci. Ini terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-6, yang bunyinya sebagai berikut. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Saudara-saudara sekalian, jiwa rohani kita harus selalu diberi makan. Setiap hari kita harus menunjukkan keperluan kita, bahwa kita lapar dan dahaga akan kebenaran Yesus Kristus, yang menyatakan tentang Allah Bapa yang menjadi sumber dari kebenaran bagi kita ini. Kebenaran adalah kesucian, keserupaan dengan Allah. Dan Allah itu adalah kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Mazmur 119 ayat 172 menyatakan semua hukum Tuhan adalah kebenaran. Jadi penurutan kepada hukum Tuhan itu adalah suatu keharusan. Dan kasih memenuhi tuntutan hukum Allah sesuai Roma 13 ayatnya yang ke-10. Kebenaran adalah kasih dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Yesus adalah terang dunia, memerintahkan kepada kita, jadilah terang dunia. Dengan memiliki kebenaran Yesus, kita menjadi terang kepada orang lain. Ellen White menopangnya dalam buku Thoughts from the Mount of Blessing, khotbah di bukit, halaman 18, berkata demikian. Kita menerima kebenaran dengan cara menerima Dia, menerima Yesus Kristus. Betapa indahnya hidup ini berada di dalam Tuhan Yesus. Semua keperluan rohani kita dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Sekarang, bagaimanakah caranya kita menunjukkan bahwa kita ini lapar dan dahaga akan kebenaran Allah? What are the characteristics that show us that we are hunger and thirst of the righteousness of God? Probably, we long to continue to study the Bible. Kita perlu untuk terus belajar firman Tuhan. Kita perlu setiap pagi mengadakan kebaktian keluarga. We need to have a morning worship in our family. Lalu, we need to study the Sabbath school lesson. And we come to the church early in the Sabbath morning in order to join the Sabbath school class discussion. Datang cepat ke gereja supaya kita boleh bergabung di dalam diskusi sekolah Sabat yang membawa kekenyangan rohani kepada kita. We need to listen the sermon. Kita perlu mendengarkan khotbah-khotbah. We need to attend the Wednesday prayer meeting every week. Kita perlu hadir di dalam malam doa setiap minggu. Barangkali saya boleh singkatkan dengan mengatakan, orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran adalah orang-orang yang menjadikan Allah itu yang pertama dalam hidupnya, yang terakhir,
dan yang terbaik, sehingga dia menjadi orang yang paling berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Jadi apakah diet orang suci itu? Diet kita adalah firman Tuhan setiap hari sebagai sumber kebenaran yang dinyatakan Bapa melalui anaknya, yang diingatkan oleh Roh Kudus agar supaya kita selalu rindu untuk mempelajari firman Tuhan. Setiap pagi kita perlu memberi makan jiwa rohani kita dengan firman Allah. Jangan lupakan itu. Karena sekali lagi bahwa orang-orang yang tidak dapat atau tidak gampang ditipu oleh setan pada akhir zaman adalah mereka yang membentengi pikiran mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan itu diberikan kepada kita dalam dua cara. Yang pertama ialah ada kebenaran yang dihitungkan kepada kita. Artinya bahwa kita ini tidak benar, tapi dianggap benar. Lalu kebenaran yang kedua adalah kebenaran yang diberikan kepada kita. Allah berinisiatif menjadikan kita ini benar. Jadi penyerahan diri kepada Tuhan setiap hari itu adalah suatu keharusan. Dan kita akan mendapati bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah kehidupan yang sangat berbahagia. Saudara-saudara sekalian, sebelum berdoa, ada kesaksian yang menguatkan iman. Datang dari Jane Day. Dia berdoa dengan bersungguh-sungguh agar supaya keluarganya diberkati dengan sepenuhnya oleh Tuhan. Dan mereka merasakan akan berkat Tuhan yang indah itu dalam hidup mereka. Kemudian datang dari Marcia N. Anak wanitanya telah kecanduan obat larangan. Sehingga ia bergumul kepada Tuhan agar supaya Tuhan menolong akan anak wanitanya ini. Dan anaknya itu mendapat kemenangan. Ini adalah kuasa doa. Jadi sekali lagi, betapa indahnya orang-orang yang berdoa, bergumul, dan mendapatkan kemenangan. Doa yang kita akan panjatkan kepada Tuhan pada malam ini ada 4 yang diusulkan untuk kita ingat. Pertama, berdoa agar kebenaran Kristus memenuhi hidupmu. Setiap hari kita bergumul untuk kebenaran Kristus yang akan menjadikan kita ini layak pada pemandangan Allah. Kita perlu berdoa bagi orang-orang yang ada di Ghana yang kena dengan wabah meningitis, sakit kepala yang sangat berbahaya karena itu membunuh orang banyak, terutama di Ghana. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang belum bisa dibuka, agar supaya akhirnya gereja dapat dibuka, di mana kita dapat bersosialisasi di sana. Karena di gereja kita bukan hanya berbakti kepada Tuhan, tapi kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Di sanalah kita mengamalkan kasih terhadap sesama. Kemudian kita berdoa untuk anggota-anggota jemaat di Myanmar. Saya pernah berkunjung di negara ini berulang-ulang kali dan mendapati bahwa mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan ingin menyebarkan Injil kepada semua orang. Sekarang ini mereka berusaha untuk menyebarkan Injil. Doakan mereka. Mari kita mulai dengan doa. Saudara mulai dengan doa di rumah.
kemudian saya akan menyambung. Bapa kami yang bersemayam di sorga, malam yang indah ini, kami bersekutu dalam doa kami kepada Tuhan. Kami memuji Tuhan karena Tuhan memerintahkan kami untuk berdoa dan meminta keperluan-keperluan kami. Kami mohon agar supaya Tuhan, sesuai dengan renungan firman-Mu pada malam ini, tolonglah kami memiliki kebenaran Yesus dalam hidup kami. Biarlah hati kami terbuka menerima akan kebenaran Yesus yang kami pelajari di dalam firman-Mu untuk menjadi kekuatan rohani kami menghadapi masa-masa sulit ini, dan kami boleh menang dalam pergumulan kami melawan pencobaan iblis. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Ghana. Banyak dari saudara-saudara kami yang menderita wabah meningitis, sakit kepala yang membawa mati. Tolonglah mereka, karena mereka bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja, terutama di Amerika ini yang belum dibuka, agar segera dibuka. Tetapi pada waktu dibuka, biarlah Tuhan tanamkan dalam hati kami akan protokol-protokol yang menjaga kesehatan kami agar kami tidak kena dengan COVID-19 ini. Karena kami tidak tahu juga orang-orang yang datang berkumpul dengan kami nanti, siapa yang mengidap penyakit ini, siapa yang tidak. Itulah sebabnya, tolonglah kami. Tuhan Bapa di sorga, hamba pergi ke negara Myanmar dan melihat keadaan anggota-anggota gereja di sana, dan sekarang ini ya Bapa, mereka mohon didoakan karena mereka berupaya agar walaupun masa-masa sulit ini menghalangi mereka, tapi mereka mau menyebarkan Injil kepada siapa saja yang mereka temui. Berkati usaha penginjilan mereka, sebagaimana usaha penginjilan gereja-gereja Tuhan di banyak tempat di seluruh dunia ini. Berkati kami, biar kami menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan, jangan lupa memberi pertolongan kepada orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan dalam gereja kami. Yang sakit seperti Hetty Naibaho, suaminya Marlon Naibaho, Bapak David Titioka, Ibu Nona Salaki bersama suaminya Jamie. Tuhan memberkati orang-orang sakit ini, termasuk Aridan Rumambi, Ibu Taniwell, dan barangkali ada orang-orang lain yang hamba tidak sebutkan sakit. Biarlah Tuhan menunjukkan pengasihan Tuhan kepada mereka ketika melayangkan doa kepada Tuhan untuk memohon kesembuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi bagi setiap orang yang berserah kepadamu ini. Tuhan memberkati orang-orang tua di dalam jemaat kami, seperti Ibu Stin Saraun, Ibu Pagler, Ibu Bonur Manalu, Ibu Palar yang ada di Seattle, dan memberkati setiap rumah tangga dalam jemaat kami. Berkati pekerjaan mereka yang bekerja. Biar keinginan membantu pekerjaan Tuhan tetap hidup dalam hati mereka, memberi perpuluhan dan persembahan untuk pelayanan gereja dan kepentingan gereja. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, anak kecil sampai orang besar. Memberkati orang-orang muda kami secara khusus.
karena masa depan gereja kami banyak tergantung kepada anak-anak muda yang ada dalam gereja kami. Biar mereka bertumbuh dalam kerohanian mereka, mereka menjadi tiang-tiang kebenaran di dalam gereja Tuhan, menggantikan orang-orang tua yang semakin tua dan semakin kurang akan usaha-usaha pelayanan di dalam jemaat. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menjawab doa-doa kami selalu. Terima kasih karena hanya kepada Tuhan sumber berkat dan pertolongan yang kami terima dari waktu ke waktu. Terimalah kami semua yang berdoa kepadamu. Berkati setiap anggota gereja kami. Dan terpujilah nama Tuhan yang tidak pernah menahankan berkat Tuhan bagi semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menerima doa kami. Engkau mau menyempurnakan permohonan-permohonan kami sesuai kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan bertemu lagi besok malam untuk mengikuti akan acara berdoa ini. Selamat malam,